Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Nah, di video kali ini gue nggak akan bahas tentang market ya, tapi gue mau bicarain tentang ilmu analisa teknikal secara keseluruhan gitu ya. Kalau kalian sudah memutuskan untuk masuk di bidang trading ya, trading di apapun, apakah itu di saham ataupun di forex, especially di forex ya, karena ini kontennya kan banyak mengenai forex. Pasti kalian mengenal yang namanya analisa teknikal. Nah, di sini gue pengen jelasin ya, gue pernah bikin video juga tentang ini, yaitu boleh cek video di link di deskripsi. Itu gue menjelaskan secara panjang lebar mengenai analisa teknikal. Nah, sekarang gue ingin bertanya, apakah kalian sudah paham dan tahu gitu ya, bahwa analisa teknikal itu terbagi menjadi dua gitu. Nah, ada yang namanya technical analysis klasik dan technical analysis modern. Nah, kita akan bahas sedikit ya, terbagi menjadi dua ini. Yang pertama adalah TA klasik, itu basically adalah ilmu-ilmu mengenai ada yang namanya Dow Theory, trend, support resistance, chart pattern, lalu ada harmonic pattern dan seterusnya. Nah, jadi basically itu yang ada di buku-buku analisa teknikal yang valid gitu ya, dan itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Itu namanya TA klasik atau technical analysis klasik. Nah, lalu ada yang namanya TA modern, technical analysis modern. Nah, ini setelah eranya computerized, setelah adanya komputer, maka muncul yang namanya indikator-indikator gitu ya. Indikator adalah sesuatu yang dirumuskan dari harga itu sendiri. Jadi kalian jangan salah kaprah ya. Namanya indikator itu diturunkan dari harga. Jadi bukan indikator itu akan memprediksi harga akan kemana, tapi justru yang namanya indikator itu dia diturunkan adalah fungsi dari harga itu sendiri. Nah, lalu dari TA modern ini muncul banyak indikator-indikator, bahkan sampai sekarang mungkin ada ratusan indikator yang tidak terhitung lagi. Nah, gue mau bertanya nih sama kalian tuh gunain yang mana? TA klasik atau TA modern? Nah, kalau kalian gunain TA klasik, kalian gunain TA klasiknya tuh apa aja? Gitu, apakah Fibonacci, Dow Theory, trend dan seterusnya. Lalu kalau kalian gunain TA modern, kalian gunainnya itu indikatornya apa? Apa moving average atau Bollinger Bands dan seterusnya? Karena ini banyak sekali ramuannya gitu ya, racikannya itu banyak banget, dan saya tahu bagi para pemula itu pasti akan banyak sekali yang kebingungan. Wah, saya seharusnya ini pakai yang apa nih, seperti itu ya. Nah, di sini gue pengen garis bawahi ya, berdasarkan pengalaman yang telah gue lalui gitu ya. Sebenarnya itu ada titik fokusnya atau titik beratnya itu di mana saja. Di antaranya itu adalah trend ya, gue simpulkan ya. Ada trend, support resistance, sama momentum. Satu lagi sebenarnya volume, tapi kalau di forex itu volume tidak bisa kita akses seperti kalau di saham gitu ya, karena kalau di forex itu kan dia lebih besar marketnya dan volumenya udah selalu tinggi, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya terbagi menjadi tiga aja, trend, support resistance, sama satu lagi adalah momentum. Nah, kita bisa combine sebenarnya. Kalau saya combine ya antara TA klasik dan TA modern, sehingga kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi basically kalau di trend itu kalian pelajari ilmu tentang Dow Theory dan kalian pelajari tentang yang namanya trend gitu ya. Nanti akan masuknya ke chart pattern dan seterusnya, karena chart pattern itu kita bisa aplikasikan kalau kita mengerti tentang trend. Nah, dari sini baru kita bisa combine dengan yang namanya TA modern atau technical analysis modern, misalkan indikator. Nah, indikator apa yang mendukung atau menceritakan tentang tren? Kita bisa gunakan yang namanya moving average. Nah, kita masuk ke moving average, itu kita bisa melihat ada berbagai macam. Ada simple moving average, exponential moving average, weighted average, moving average gitu ya. Nah, tugas kita sebagai trader adalah kita menganalisa, kita memvalidasi yang mana yang akan kita gunakan. Masuk ke moving average pun kita harus memilih gitu ya. Kita pakai MA-nya MA berapa? 1 MA, 2 MA atau 3 MA. Lalu yang tipe apa? Simple atau eksponensial atau yang mana gitu ya. Dimana kita bisa mendapatkan kesimpulan yang mau kita pakai. Tidak ada cara lain selain Anda mempertinggi jam terbang Anda dengan cara melakukan backtesting secara manual gitu ya. Itu yang selalu gue sarankan juga untuk meningkatkan confidence kita semua, Anda sebagai trader di dalam trading. Oke, itu tadi mengenai trend. Lalu yang kedua mengenai momentum dulu ya. Momentum itu basically adalah kekuatan dari pergerakan harga. Jadi kalau harga itu bergerak trending gitu ya, dia ada momentumnya. Apakah dia bisa lanjut trending atau dia stop dulu atau dia muncul satu potensi untuk kembalikan arah. Nah, biasanya kalau indikator untuk mendukung yang namanya momentum itu ada berbagai macam gitu ya. Di antaranya ada RSI ya, Relative Strength Index. Lalu juga ada yang namanya Stochastic Oscillator. Biasanya indikatornya namanya adalah osilator. Nah, kalian bisa cari itu dan kalian bisa backtesting dan kalian bisa menentukan indikator mana yang mau kalian gunakan untuk mendukung ide atau mendukung analisa di dalam analisa kalian di dalam market gitu ya. Karena ujung-ujungnya trading is an art gitu ya. Karena ini berhubungan sama analisa,
maka ada unsur artnya. Oleh karena itu dua trader gitu ya, meskipun dua-duanya profesional, dua analis atau dua trader disuruh menganalisa market yang sama, biasanya hasilnya pasti akan berbeda. Bukan berarti salah satu benar dan salah satu salah, tapi ini adalah seni dan masing-masing mempunyai pendapatnya itu sendiri. Jadi namanya market itu adalah pendapat ya. Ada yang berpendapat ini bilang naik, ada yang berpendapat ini bilang turun, dan itu biasanya berhubungan dengan time frame. Time frame-nya berapa lama dan seterusnya, jadi sangat kompleks sekali. Oke. Itu yang kedua tadi mengenai direction. Lalu yang ketiga mengenai adalah support resistance. Jadi titik berat yang terpenting adalah yang ketiga juga. Jadi yang pertama trend, yang kedua momentum, yang ketiga adalah support resistance. Kurang lebih itu aja. Nah, support resistance ini di dalamnya itu ada yang namanya supply and demand kalau kalian pelajarin gitu ya. Nah, basically indikator yang mendukung support and resistance itu sebenarnya harga itu sendiri, karena ada yang namanya classic support and resistance, yaitu ketika harga naik dan turun dia membentuk sebuah puncak, itu disebut dengan classic support resistance. Jadi dia berupa garis lurus. Nah, bisa juga berupa yang namanya dynamic support resistance. Ini biasanya kalau didukung oleh indikator moving average gitu ya. Biasanya saya gunakan exponential moving average 50 atau 21 atau 34 seperti itu. Itu dia misalkan di dalam tren naik, itu di bawahnya ada yang namanya moving average eksponensial, itu yang dimana kalau harga turun kembali ke MA tersebut ada potensi ya, ada peluang bahwa harga bisa memantul di sekitaran EMA tersebut, dan itu artinya yang namanya EMA atau moving average itu dia berlaku sebagai dynamic support, kurang lebih seperti itu ya. Nah, zaman sekarang juga ada banyak indikator-indikator, kalau kalian plot di grafik itu dia akan langsung muncul support and resistance-nya. Kalau saya sih nggak pakai karena saya lebih cenderung menggaris sendiri ya secara manual karena saya melihat di market, tapi ada beberapa trader juga yang menggunakan indikator-indikator supply and demand atau support resistance seperti itu. Silakan saja kalau kalian cocok atau kalian mau. Nah, jadi basically di video ini gue pengen jelasin bahwa yang namanya trading dan membaca market itu sangat dinamis sekali, dan kalian sebagai trader biasanya akan kebingungan saya memilih yang mana. Saran saya adalah kalian pelajari dulu semuanya, baru kalian tentukan gitu ya cocoknya nanti akan di mana. Karena trading ini merupakan jati diri ya. Kita berbeda-beda ya antara trader satu dengan trader lain, itu jati dirinya berbeda-beda, sehingga alat yang digunakan di dalam menganalisa market dan di dalam trading juga pastinya akan berbeda-beda. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video.